penyusutan aset tetap. Sebelum itu, apa sih penyusutan? Nah, jadi penyusutan merupakan alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari aset tetap selama umur manfaatnya. Nah, jumlah tersusutkan di sini merupakan biaya perolehan atau jumlah lain setelah dikurangi dengan nilai residu. Yang dimaksud dengan jumlah lain di sini merupakan nilai tercatat setelah terjadi penurunan nilai. Selanjutnya yaitu jumlah penyusutan. Jadi, besar kecilnya penyusutan yang dibebankan setiap periode akuntansi itu dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu biaya perolehan, umur manfaat, nilai residu, dan yang terakhir yaitu pola penggunaan aset tetap. Metode penyusutan. Jadi, ada beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk menghitung penyusutan. Yang pertama yaitu metode garis lurus. Rumus metode garis lurus yaitu penyusutan per periode atau tahun sama dengan biaya perolehan dikurang nilai residu dan dibagi dengan umur manfaat. Lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Sebuah mesin giling menunjukkan bahwa biaya perolehannya sebesar 5 juta rupiah. Umur manfaat 5 tahun dan nilai residu sebesar 500.000 rupiah. Hitunglah penyusutan per tahun. Nah, jadi penyusutan per tahun sama dengan 5 juta. Tadi biaya perolehan dikurang dengan 500.000 nilai residu dan dibagi dengan umur manfaat yaitu 5 tahun dibagi dengan 5. Jadi dapatlah hasilnya 900.000 rupiah. Nah, rencana penyusutan dapat disusun seperti tampak di tabel. Nah, di tabel ini bisa terbaca bahwa seluruh penyusutan selama umur manfaat 5 tahun adalah sebesar Rp4.500.000. Pada akhir tahun kelima, nilai residu mesin giling sebesar 500.000. Dan jumlah penyusutan tiap-tiap periode sama sebesar Rp900.000. Yang kedua yaitu metode jumlah unit produksi. Rumusnya, tarif penyusutan per ton sama dengan biaya perolehan dikurang nilai residu dibagi dengan taksiran total jumlah unit produksi. Di sini ada contoh, sebuah mesin giling gabah biaya perolehannya sebesar 5 juta rupiah dan nilai residu sebesar 500.000 rupiah. Taksiran jumlah gabah yang dapat digiling selama umur manfaat mesin 100.000 ton. Jumlah gabah yang digiling pada tahun pertama adalah 20.000 ton. Hitunglah penyusutan untuk tiap ton dan penyusutan untuk tahun pertama. Pertama-tama kita menghitung penyusutan untuk setiap ton gabah. Jadi, tarif penyusutan per ton sama dengan 5 juta dikurang dengan 500.000 dibagi dengan 100.000. Dapatlah hasilnya Rp45. Nah, lalu kita menghitung penyusutan mesin giling gabah pada tahun pertama. Tadi kan jumlah gabah yang digiling pada tahun pertama itu sebesar 20.000 ton. Sedangkan tarif penyusutan per tonnya yaitu 45. Jadi 20.000 ton dikali dengan 45 dapatlah hasilnya Rp900.000. Nah, yang selanjutnya metode akselerasian. Metode ini adalah metode yang mempercepat suatu penyusutan dengan cara menentukan jumlah penyusutan di awal tahun dibanding di tahun-tahun akhir. Yang pertama ada metode jumlah digit tahun. Kita langsung ke contohnya saja ya. Contoh yang pertama, sebuah mesin giling biaya perolehannya adalah 5 juta rupiah dengan umur manfaat 5 tahun dan nilai residunya 500.000 rupiah. Hitunglah beban penyusutan setiap tahun selama 5 tahun. Nah, di sini kan ada tabel. Tahun 0 itu nilai tercatat akhir tahunnya sebesar 5 juta rupiah. Kemudian tahun pertama 5 ini dari manfaat tahun yang pertama.
5. Terus 15-nya ini penjumlahan dari umur 5 tahun aset tetap tersebut. Kemudian penyusutannya ini cara menghitungnya 5/15 dikali dengan 5 juta, hasilnya Rp1.500.000. Akumulasi penyusutannya masih Rp1.500.000. Nah, nilai tercatat akhir tahun ini dari 5 juta ini dikurangin dengan 1.500.000 dari penyusutan, hasilnya 3.500.000. Kemudian tahun yang kedua 4, karena sisanya 4, jadi 4/15 dikali dengan 3.500.000, hasilnya 1.200.000. Nah, akumulasi penyusutan ini penjumlahan dari akumulasi penyusutan tahun pertama dijumlah dengan penyusutan tahun kedua, hasilnya Rp2.700.000. Kemudian nilai tercatat akhir tahunnya Rp2.300.000 dari nilai tercatat akhir tahun pada tahun ke-1 dikurangi dengan penyusutan tahun kedua. Jadi Rp3.500.000 dikurangin Rp1.200.000 dan seterusnya hingga jumlah penyusutannya ini menjadi Rp5.500.000. Yang selanjutnya, metode saldo menurun. Metode saldo menurun ini menggunakan rumus sebagai berikut. Tarif sama dengan 1 dikurangin NR per BP akar pangkat N. Notasi N kecil ini merupakan umur manfaat dari aset tetap tersebut dan NR ini merupakan nilai residu, BP biaya perolehan. Kita langsung ke contohnya saja. Contoh yang pertama, sebuah mesin giling gabah biaya perolehannya adalah Rp5 juta dengan nilai residu Rp500.000. Ditaksir umur manfaatnya 5 tahun. Penyusutan menggunakan metode saldo menurun. Hitunglah penyusutan masing-masing tahun. Yang pertama, menentukan tarif penyusutan. Kayak rumus yang tadi, jadi 1 dikurangi 500.000 per 5 juta akar pangkat 5, hasilnya ini 36,90%. Nah, pada tahun 0 itu nilai tercatat akhir tahunnya masih sebesar Rp5 juta. Kemudian pada tahun yang pertama, jadi cara menghitung penyusutan pada tahun pertama ini dengan 36,90% dikali Rp5 juta, hasilnya Rp1.845.000. Kemudian akumulasi penyusutan, jumlahnya masih sama. Nah, nilai tercatat akhir tahun pada tahun pertama ini dengan cara Rp5 juta dikurangi dengan penyusutan yang pertama. Jadi Rp5 juta dikurangin Rp1.845.000. Hasilnya Rp3.154.000. Kemudian penyusutan tahun kedua 36,90% dikali Rp3.154.000, hasilnya Rp1.164.195. Kemudian akumulasi penyusutan tahun kedua ini dengan cara akumulasi penyusutan tahun pertama dijumlah dengan penyusutan tahun kedua. Jadi Rp1.845.000 dijumlah Rp1.164.195. Hasilnya Rp3.009.195.
Nah, nilai tercatat akhir tahun. Penghitungannya dengan nilai tercatat akhir tahun pada tahun pertama dikurangi dengan penyusutan pada tahun kedua. Jadi, 3.154.000 dikurangi dengan 1.164.195. Hasilnya 1.998.805. Dan seterusnya sampai ketemu saldo akhirnya itu menjadi Rp500.000. Nah, yang selanjutnya metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda menggunakan tarif 2 kali lipat tarif metode garis lurus. Misalnya untuk aset tetap dengan umur manfaat 5 tahun, tarif per tahun menurut garis lurus adalah 1/5 atau 20%. Metode saldo menurun ganda menggunakan tarif 2 kali 20%, yaitu 40%. Tarif ini dikalikan dengan saldo awal masing-masing tahun setelah dikurangi penyusutan tahun sebelumnya tanpa menguranginya dengan nilai residu. Kita langsung ke contohnya saja. Contoh yang pertama tentang metode saldo menurun ganda. Sebuah mesin giling gabah, biaya perolehannya Rp5.000.000 dan nilai residu Rp500.000. Ditaksir umur manfaatnya 5 tahun. Penyusutan menggunakan metode saldo menurun ganda. Hitunglah penyusutan masing-masing tahun. Nah, jika mesin di atas disusut dengan metode garis lurus, maka tarifnya adalah 20%. Menurut metode saldo menurun ganda, tarifnya adalah 40%. Kemudian di sini ada tabelnya. Tahun 0 masih sejumlah dengan Rp5.000.000. Kemudian pada tahun pertama 2 juta. 2 juta ini dari 40% dikali dengan 5 juta. Hasilnya 2 juta. Nah, akumulasi penyusutan tahun pertama sebesar 2 juta. Terus nilai tercatat akhir tahun dari 5 juta dikurangi penyusutan tahun pertama. Jadi 5 juta dikurangin 2 juta rupiah, hasilnya 3 juta. Kemudian tahun kedua penyusutannya itu 40% dikali 3 juta, hasilnya Rp1.200.000. Nah, akumulasi penyusutan ini dari akumulasi penyusutan tahun pertama dijumlah dengan penyusutan tahun kedua. Jadi 2 juta rupiah ditambah 1.200.000. Hasilnya 3.200.000. Kemudian nilai tercatat akhir tahun dari 3 juta dikurangi dengan penyusutan yang pertama. Jadi 3 juta dikurangi 1.200.000. Hasilnya Rp1.800.000. Dan seterusnya sampai saldo akhir ini ketemu Rp500.000. Nah, yang selanjutnya penyusutan bagian dari tahun. Penyusutan bagian dari tahun ini, aset tetap boleh dimulai di pertengahan periode. Kalau yang tadi kan di awal periode. Jadi kalau yang ini tuh di pertengahan periode. Kita langsung ke contohnya saja. Contoh yang pertama, sebuah aset tetap dibeli dan mulai dipergunakan pada 1 Juli 2014. Biaya perolehan aset tetap tersebut Rp3 juta. Umur manfaatnya 3 tahun tanpa nilai residu. Disusut dengan metode garis lurus.
Hitunglah penyusunan tiap tahun dari 1 Juli 2014 sampai 30 Juni 2017. Jadi, penyusutan tiap tahunnya ini sejumlah 1 juta rupiah. Dari 3 juta dibagi 3. 3 ini merupakan tahunnya. Nah, namun penyusutan tahun 2014 ini sejumlah 500.000. Jadi separuh dari 1 juta rupiah karena dipakai dan disusut sejak 1 Juli sampai 31 Desember 2014. Penyusutan tahun 2015 dan 2016 masing-masing adalah 1 juta dan penyusutan pada tahun 2017 sejumlah 500.000 rupiah karena hanya disusut dari 1 Januari sampai 30 Juni 2017. Selanjutnya, pemberhentian aset tetap. Aset tetap yang menjadi subjek penyusutan berupa gedung, mesin, kendaraan, dan lain sebagainya. Setelah umur manfaat habis, akan segera diberhentikan dan diganti dengan aset tetap sejenis yang baru. Aset tetap juga dapat diberhentikan sebelum umur manfaat habis dengan alasan tertentu. Hanya muncul teknologi baru yang membuat aset tetap lama menjadi kalah jauh baik efisiensi atau kualitasnya. Dalam pemberhentian aset tetap, terdapat 2 jurnal yang dibuat ketika aset tetap diberhentikan. Pertama, mencatat penyusutan untuk periode pemberhentian. Kedua, mencatat pemberhentian aset tetap. Contoh soal, mesin giling mulai dipergunakan pada 1 Desember 2011 dengan biaya perolehan Rp3.700.000, ditaksir untuk manfaat 3 tahun dengan nilai residu Rp100.000. Disusut dengan metode garis lurus, mesin tersebut diberhentikan pada 30 November 2014. Sesuai taksiran semula, rencananya mesin yang diberhentikan ini akan dijual, tidak akan dipergunakan lagi untuk operasi perusahaan. Taksiran harga jual setelah dikurangi biaya penjualan adalah Rp75.000. Akun mesin giling dan akun akumulasi penyusutan mesin giling pada 30 November 2014 sebelum dibuat jurnal yang bersangkutan dengan pemberhentian. Pada tanggal 1 Desember 2011, itu merupakan tanggal penggunaan mesin giling, di mana pembelian tunai senilai Rp3.700.000 didebit dan saldo Rp3.700.000 didebit. Di dalam soal digunakan sejak 1 Desember 2011 sampai 30 November 2014 dengan metode penyusutan garis lurus. Maka penyelesaiannya, penyusutan per tahun dikurang biaya perolehan dikurang nilai periode dibagi umur manfaat. Jadi Rp3.700.000 dikurang Rp100.000 dibagi 3 tahun dapatlah Rp1.200.000. Setelah dapat hasil penyusutan per tahun, lalu diakumulasikan untuk penyusutan mesin giling dari 1 Desember 2011 sampai 30 November 2014. Untuk penyusutan dari 1 Desember 2011 sampai 31 Desember 2011, yaitu Rp1.200.000 dibagi 12 sama dengan Rp100.000. Kenapa dibagi 12? Karena masa penggunaan hanya 1 bulan, yaitu dari 1 Desember 2011 sampai 31 Desember 2011. Dan penyesuaian pada 31 Desember 2011 yaitu Rp100.000 dikredit dan saldo Rp100.000 dikredit. Kemudian penyusutan dari 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012. 31 Desember 2012, penyesuaian Rp1.200.000 terletak pada kredit. Kenapa pada kredit? Rp1.200.000 karena masa penggunaan full 1 tahun, jadi tidak dibagi 12. Lalu untuk saldo Rp1.300.000 didapat dari saldo pada tahun 2011 ditambah kredit pada tahun 2013. Hasilnya Rp1.300.000 dikredit. Lalu pada 31 Desember 2013,
penyesuaian Rp1.200.000 dikredit dan saldo Rp2.500.000 kredit didapat dari saldo tahun 2012 ditambah kredit 2013. Untuk penyusutan yang belum dibukukan yaitu pada tahun 2014. Untuk penyusutan 1 Januari sampai 30 November 2014, perhitungannya yaitu 11 dibagi 12 dikali Rp1.200.000, dapatlah Rp1.100.000 untuk penyusutan pada tahun 2014. Setelah jurnal penyesuaian untuk penyusutan ini diposting, maka saldo akumulasi penyusutan mesin giling per 30 November 2014 yaitu Rp3.600.000 didapat dari Rp2.500.000 ditambah Rp1.100.000. Jadi, nilai tercatat mesin giling adalah Rp100.000, yaitu dari Rp3.700.000 dikurang Rp3.600.000. Meskipun nilai tercatat mesin giling adalah Rp100.000, mesin giling bekas diakui sebesar taksiran harga jual setelah dikurangi dengan biaya penjualan. Di contoh ini disebutkan bahwa jumlah harga jual bersihnya ditaksir sebesar Rp75.000. Jadi perusahaan harus mengakui rugi pemberhentian sebesar Rp25.000. Pengakuan rugi ataupun untung tidak perlu menunggu terjualnya aset yang diberhentikan. Setelah semua telah dihitung, lalu selanjutnya membuat jurnal, yaitu 30 November 2014, mesin giling bekas untuk dijual Rp75.000 didebit, dan rugi pemberhentian mesin giling Rp25.000 didebit. Selanjutnya akumulasi penyusutan mesin giling Rp3.600.000 didebit. Mesin giling mencatat pemberhentian mesin giling Rp3.700.000 dikredit. Mesin giling bekas untuk dijual oleh karena tidak dipergunakan tidak menjalani akuntansi penyusutan. Andaikan sampai akhir tahun buku ketika perusahaan menyusun neraca mesin bekas tersebut belum dilepaskan, maka ia disajikan di neraca tidak dalam kelompok aset tetap, di mana ia dikelompokkan dalam aset tetap yang dimiliki untuk pelepasan aset bekas pada halaman 177. Jika aset tetap yang sudah diberhentikan kemudian dijual, maka harus diakui keuntungan atau kerugian pelepasan. Untung atau rugi timbul jika harga jual bersih kenyataannya berbeda dari taksiran nilai aset bekas ketika ia dahulu diberhentikan. Jika harga jual lebih besar daripada nilai tercatatnya, maka untung diakui dan sebaliknya, atau SAK Etap 2009 Part 15.30. Contoh pelepasan aset bekas pada halaman 177. Contoh 10.8. Contoh ini melanjutkan contoh 10.7. Pada 15 Januari 2015, mesin giling bekas di atas dijual dengan harga jual bersih Rp85.000. Hitunglah untung atau rugi pelepasan dan buatlah jurnalnya. Untung atau rugi pelepasan aset bekas dihitung sebagai berikut. Harga jual bersih Rp85.000 dikurangi nilai tercatat Rp75.000. Untung atau rugi pelepasan sebesar Rp10.000. Jurnal untuk mencatat pelepasan adalah sebagai berikut. Januari tanggal 15, kas berada di debit sebesar Rp85.000. Mesin giling bekas untuk dijual berada di kredit Rp75.000. Untung pelepasan mesin giling bekas berada di kredit Rp10.000 atau mencatat pelepasan mesin bekas. Bagian B, amortisasi aset tak berwujud. Contoh 10.9.
Sebuah perusahaan memiliki hak paten sejak 1 Januari 2013 dengan biaya perolehan 17 juta. Ditaksir umur manfaatnya 10 tahun. Tanpa nilai residu. Hitunglah amortisasi hak paten setiap tahunnya dengan metode garis lurus dan buatlah jurnalnya. Amortisasi hak paten per tahun adalah 1,7 juta atau 17 juta. Jurnal untuk mencatat amortisasi pada akhir periode, misalnya per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut. Desember tanggal 31, beban amortisasi hak paten berada di debit 1.700.000. Akumulasi amortisasi hak paten berada di kredit 1.700.000 atau mencatat amortisasi hak paten. 21. Masa manfaat aset tak berwujud dapat dianggap 10 tahun jika perusahaan tidak dapat mengestimasi atau SAK Etap 2009 Part 16.19. Amortisasi dicatat pada akhir periode melalui jurnal penyesuaian dengan mendebit beban amortisasi dan mengkredit akumulasi amortisasi aset tak berwujud. Bagian C. Rugi penurunan nilai aset tetap, properti investasi, dan aset tak berwujud. Bagian ini membahas rugi penurunan nilai aset-aset berikut: aset tetap, properti investasi, dan aset tak berwujud. SAK Etap 2009 pada dasarnya mewajibkan perusahaan untuk mengakui kerugian penurunan nilai aset tetap Part 15.15 dan properti investasi Part 14.4 serta aset tak berwujud Part 16.17, namun tidak mengizinkan pengakuan kenaikan nilai aset-aset tersebut. Penyimpangan dari prinsip tersebut diperkenankan hanya apabila terdapat dari pemerintah.